Para sahabat sekalian, tidak ada tauhid menjadi tegak manakala sifat insaniah kita masih ada. Karena pengesaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa tersita oleh hawa nafsu kita, bisa terambil, bisa tergerus oleh sifat-sifat insaniah kita, oleh hawa nafsu kita, sehingga setiap peribadatan kita tidak ada kemurnian sama sekali. Tauhid bukanlah sesuatu yang mudah kita jalankan. Tauhid bukan sesuatu yang bisa dianjurkan biasa-biasa saja. Tapi para pejalan di jalan kesucian ini, maka segala sesuatu yang tertuju kepada esanya Allah Subhanahu wa taala, teguhnya pendirian kita atas ketentuan, atas pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita harus membersihkan diri terlebih dahulu. Saya akan membawakannya dari memulainya manusia memasuki sebuah peribadatan, lalu agar hati manusia menjadi jernih dan itu akan tertuju ke arah tauhid yang kokoh. Apabila kita tidak diawali dengan kesucian awal, bagaimana kita mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Kitanya sendiri tidak suci. Baik para sahabat sekalian, bagaimana kekotoran kita sesungguhnya yang kita tidak sadari. Kita hafal, kita masih berkutat berbicara tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari kekotoran-kekotoran yang mengotori pengesaan Allah, yang mengotori tauhid, yang keseluruhannya disita oleh kita, oleh sebab keakuan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, dan kebodohan kita. Mari kita lihat dan perhatikan bagaimana kita bodoh tidak bisa melihat sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Setelah itu kita berbanding dengan kejernihan tauhid yang itu sangat jauh, yang itu harus ditempuh dengan berbagai macam pensucian jiwa dan peribadatan yang tangguh, riyadah yang keras, dan mujahadah yang terus-menerus. Sehingga keimanan kita bertambah dan tauhid kita menjadi genap. Nah, itu kira-kira. Baik, dari awal saya selalu membuka dari berwudu, bertoharoh. Di dalam setiap kita mau sholat, akan menghadap yang maha suci, kita harus bersuci terlebih dahulu dengan membawa suatu rasa kesucian. Rasa kesucian itu kesadaran yang tinggi siapa gerangan kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Itu harus kita pegang teguh dulu, baru kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kesucian. Sebentar-sebentar kita berwudu lagi. Sebentar lagi berwudu lagi. Oh, buang angin, wudu lagi. Dan hal-hal yang membatalkan wudu, yang berkaitan dengan gerakan-gerakan hati. Menempel dengan lawan jenis. Bergerak sedikit rasa batal. Berarti kita harus sadar itu. Kotor lagi kita. Hati bergerak sedikit kotor lagi. Hati lagi bergerak kotor lagi. Wudu lagi, dan wudu lagi. Itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Mengapa begitu? Engkau tidak suci, bersucilah. Dan yang kita sucikan adalah jawarih kita, indriawi kita. Membasuh muka. Saat membasuh muka itu ada raut wajah. Yang apabila dia tergerak hati, raut wajah bergerak pula. Ada mata di dalamnya. Kalau melihat sesuatu bisa diciptakan oleh hati. Ada kebencian, hidung kita basuh. Ini kebencian, lambang kebencian. Setiap benci kepada orang, seseorang menyeringai di sekitar mulutnya. Ini tidak disadari oleh manusia. Bahwa itu gerakan refleks yang benar-benar menggambarkan keadaan hati
yang harus kita bersihkan. Maka berwudu lagi. Mulut kita berkumur, berwudu lagi. Berarti di dalam satu saat waktu sholat ke waktu sholat yang lain, berwudu dan berwudu lagi. Sedangkan berwudu ini, toharoh ini, sangat dianjurkan untuk diulang-ulanginya. Khawatir wudu ini telah terkotori di sepanjang kita melakukan perjalanan. Hal tidak kentut atau apa, mungkin bisa ditahan itu. Aku belum batal. Tetapi hal gerakan-gerakan hati, menjaga jawarih kita, indriawi kita, yang setiap satu indriawi ini pasti langsung menuju ke dalam hati dan menjadi gerakan-gerakan hati bersatu dengan fikir kita. Ditunggangi oleh syaitan, maka dia berbentuk langsung menjadi hawa nafsu namanya. Maka manusia bertambah kotor lagi. Maka diharuskan berwudu lagi. Berarti ini dikotori terus di dalam kehidupan. Perhatikan, ada apa gerangan? Apa itu terus terkotori lagi, wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi. Ada juga kita menjadi kufur nikmat. Karena di dalam kehidupan ini ada tertawa, ada juga menangis. Arti kata ini ada gembira, ada juga bersedih di dalam kehidupan ini. Di dalam gembira kita, kadang-kadang kita barengi dengan amarah-amarah dan pikiran-pikiran buruk. Jangan-jangan kegembiraan itu gembira melihat orang lain menderita. Adakah yang seperti itu? Nyaris rata. Apalagi itu musuh kita yang kurang kita sukai. Kita suka tidak peduli dengan ketidaknyamanan orang lain. Bangkit kebencian. Banyak macam-macam. Bangkit iri hati. Ini semua berkaitan dengan berwudu dan berwudu. Lalu di dalamnya ada kesedihan. Kesedihan pun dibarengi pula dengan kejahatan hati yang lain. Karena kita kadang-kadang menghitung penyebab kesedihan ini apa. Dihina, kita benci kepada si penghina. Diledek atau direndahkan orang, kita benci lagi kepada mereka. Kotor lagi, kotor lagi, kotor lagi. Lalu kita membasuh kepala kita dengan sebuah harapan, ya Allah, sucikanlah aku segala macam pikiran-pikiran kotor di kepalaku ini. Dan segala keangkuhan. Karena ada rambut ini. Rambut itu sumber ria. Coba perhatikan, kalau kita berkaca, kita pasti membetulkan rambut kita agar rapi. Kita bersihkan, kita bersisir, dan kita sendiri langsung menilainya. Oh, ini kurang baik, sekarang sudah baik. Oh ya, sekarang tampan, tadi enggak. Terus urusannya dengan hati. Begitu juga kegembiraan-kegembiraan. Begitu juga rizki yang berupa kegembiraan yang Allah datangkan kepada kita. Kita tidak mensyukurinya, kotor lagi. Inilah dia tauhid dikotori saja dengan keangkuhan dan kebodohan serta kekotoran hati karena kita tidak mengerti di dalam gerakan-gerakan hati. Lalu bagaimana kita mau membersihkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, mengesahkan Allah. Tauhid bukan hanya jangan menyembah kuburan, jangan menyembah pohon. Semua mudah yang seperti itu, tahu. Anak kecil pun tidak akan begitu. Tetapi seluk-beluk yang mengotori kehidupan kita, yang menyita ingatan kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekeruhan hati, cakap-cakap hati dan gerakan-gerakan pikiran kita yang menerawang kemana-mana. Tauhid menjadi kotor. Semua lupa akan syukur. Kalau engkau bergembira mendapatkan sesuatu, selalu engkau bersedekah. Atas apa yang kita terima? Atas apa yang ada wujudnya. Kalau ini harus kuzakati, aku akan menzakatkan karena ada wujudnya. Para pejalan sejati, ahli tentang kesucian, yang terus-menerus memperhatikan gerakan-gerakan hatinya, yang sangat hafal. Hatinya sedang gembira, hatinya bersedih, hatinya sedang apapun namanya. Gerakan-gerakan hati.
ternyata yang harus kita syukuri terlalu banyak yang lepas. Kita banyak berbicara di siang hari, tidak kita syukuri. Kalau kita gagu sekalian tidak bicara, baru kita tahu rasa bahwa berapa suku kata yang pernah kita lantunkan di alam semesta ini, termasuk kata-kata jahat kepada orang lain yang menjadikan orang lain sakit hatinya, tidak pernah kita mohon ampun dan kita tidak pernah lancarnya berbicara ini kita syukuri. Oh nuhun Gusti, saya lancar berbicara. Bahkan terhitung, aku telah berbicara sekian suku kata banyaknya. Hilang semua itu. Itulah dia kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita syukuri. Mataku berkedip setiap hari sekian, tidak kita syukuri. Rasa gembira, para ahli, para pejalan sejati di jalan kesucian ini, mereka membayar zakat-zakat kegembiraan. Zakat yang jelas itu sudah pasti hitungannya. Tetapi beliau-beliau ada kegembiraan saja di dalam hati yang diterima. Beliau lantunkan rasa syukur dengan peribadatan. Lalu beliau bersedekah sebagai zakat-zakat kegembiraan yang menyenangkan di dalam hatinya. Ini yang dilupakan kebanyakan orang karena tidak sadar dan tidak dilihat. Kebetulan di dalam syariat juga tidak ada zakat kegembiraan. Bukankah itu semuanya menumpuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita syukuri? Atau mengapa kita tidak membuatnya lagi manusia menjadi gembira disebabkan bertemu dengan kita? Lalu kita membuat sesuatu, lalu mereka bergembira karena ada bergaul dengan kita. Atau kita bebaskan segala keluh kesahnya dengan doa-doa. Atau kita secara diam-diam, ya Allah, aku ingin berkirim Fatihah ini. Aku ingin berdoa. Karena aku beroleh kegembiraan tadi. Aku tertawa terbahak-bahak. Setiap tertawa yang terbahak-bahak adalah menggelapkan hati kita. Mengapa seperti itu? Karena kita sudah menyita semuanya, segala kenikmatan itu kita reguk, kita ambil, kita jalankan, lalu kita tertawa terbahak-bahak, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kegembiraan itu. Kita merampas semua kenikmatan itu tanpa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi gelap, kotor lagi. Ada kenikmatan, perhatikan diajarkan. Subuh berwudu, zuhur berwudu. Karena kita telah kotor lagi, menghilap, melihat alam semesta, bergaul di alam semesta ini, hidup di alam semesta ini. Banyak yang kita lupakan, tetapi kita pandai melihat segalanya. Itu sebuah kenikmatan. Karena kotor, diwudukan lagi. Karena kekurang ajaran atas panca indera kita. Perhatikan, dicucinya pakai apa? Pakai air. Di dalam kitab disebutkan bahwa air itu terjadi daripada Nur Muhammad SAW. Dia mensucikan, dia menghidupkan alam semesta ini. Air didambakan seluruh makhluk di alam ini. Memakai cahaya itulah, yang Allah turunkan cahaya itulah manusia bersuci. Untuk tahapan-tahapan kekurang ajaran umum pada dasarnya manusia, dicuci dengan berwudu. Bagaimana dengan kenikmatan yang direguk yang lebih daripada itu? Misalnya bersuami istri manusia. Diguyur pula pakai air, mandi janabah. Karena engkau telah mengalami sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kadang-kadang tidak disyukuri pula. Ini hal kesucian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, tidak kepada yang lain. Begitulah umat Nabi beribadat hanya sedikit, tetapi dengan apa-apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya ada puasa yang tidak banyak, di dalamnya ada berwudu, di dalamnya ada qiyamul lail. Semua menggugurkan dosa-dosa. Di dalamnya ada mandi janabah yang tidak lepas dari membaca sholawat. Karena air terjadi daripada Nur Muhammad SAW. Inilah dia yang harus kita pakai dulu, lalu kita jadikan amalan-amalan kita, baru berangkat kita menuju yang maha suci. Agar teresakan. Karena mengesahkan yang maha suci
bukanlah mudah. Segala yang difikirkan oleh manusia, semua anggapan-anggapan manusia, semua perkiraan-perkiraan tentang manusia, semua hayalan-hayalan manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tidak pernah ada yang benar, salah semua. Karena Allah zat laisa kamislihi syai', tidak bisa diperumpamakan apa-apa. Sementara benak manusia memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakai perumpamaan dan daya jangkau fikir manusia. Salah pasti, bukan. Allah bukan itu. Karena seperti itu susahnya, seperti itulah kita peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mensucikan dulu badan kita, hati kita. Baru Allah akan bukakan siapa Allah sebenarnya. Setelah kita mensucikan diri, maka disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dengan dirinya, siapa kita ini, penjahat-penjahat ini, faqad arafa rabbahu, maka akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awal sekali daripada pemberangkatan ke arah tauhid sejati, itu harus dibersihkan dulu semuanya. Dan terus agar lebih cepat kita berjalan, semoga Allah mempercepat perjalanan kita mendekat kepadanya, maka itu semuanya harus kita bersuci diri.